Kalau menurut para leluhur, orang itu nggak adil mengadili dirinya sendiri. Orang wenang ngadili awake dhewe. Jadi ketika tadi Pak Ose Kaligis bilang advokat bersih atau Bang Otman bilang itu nggak ada value-nya. Biar orang lain yang menilai bersih atau enggaknya. Jadi itu aja. Yang kedua, saya mau nanya ke Pak Karni, kalau saya dalang, apakah saya juga nggak boleh dalang di koruptor? Pertanyaan saya. Ya boleh banget. Nah, apakah seorang supir taksi, kalau mau narik orang nanya dulu dia demokrat atau enggak, atau dia koruptor atau enggak? Karena itu saya tidak setuju tadi ditafsirkan money laundering itu semua orang yang menerima uang dari koruptor. Ya dalang juga akan kena. Tapi yang kenapa ada kalau koruptor. gitu benak masyarakat kan hal yang ini Pak Karni secara kebudayaan, benak masyarakat umum itu menunjukkan kebenaran yang belum verified, tetapi ada kayak hantu itu. Nah, salah satu ukurannya film. Kenapa kok ada film yang terkenal Devil Advocate itu? Sangat terkenal. Pertanyaan paling dalam di film itu, Pak Asgaf pasti tahu itu, Bapak. Tahukah kamu awal yang baik? Awal yang baik adalah para advokat diborgol ceburkan ke laut. Itu awal yang baik, itu pertanyaan, bukan pertanyaan saya, devil koruptor. Kalau mau dunia ini bermula dengan awal yang baik, borgol seluruh advokat ceburkan ke laut. Itu bukan saya yang mengatakan. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah jangan-jangan terjemahan kita ini saya secara budaya aja, karena kalau secara teknis terlalu dangkal, Pak. Sebetulnya terjemahan advokat yang benar itu apa sih? Kalau pembela, disitulah bermulanya bencana. Karena kalau Pak Karni dituduh salah, saya akan mencari pembelaan-pembelaan supaya nggak salah. Kalau saya advokat itu pengacara secara kebudayaan, mestinya apa pasal-pasal yang dituduhkan? Oh ini nggak tepat ini untuk Pak Karni, karena saya melihat begini, Bu. Jadi mendudukkan persoalan pada porsinya. Mungkin sekarang yang dituduh kenapa kok pengacara kesannya kaya-kaya ya, lebih kaya dari insinyur, lebih kaya dari dokter, lebih kaya bahkan jadi kelihatannya justru itu orang punya dendam yang kuat. Dendam? Terhadap profesi advokat. Karena terlalu kaya? Ya saya nanti... Iya dong. Saya berkeberatan dengan statementnya Pak. Sebentar. Ini. Ntar dulu, sebentar. Ya, tapi saya juga bukan saya bikin retes. Kalau ada keberatan, Twitter yang masuk di seri follower saya, kenapa kalau pengacara ngomong cincinnya bagus-bagus? Itu, misalnya hampir semua, misalnya. Nah, berarti belum advokat berarti, gitu. Nah, berarti advokat non cincin. Nah, gitu loh. Enggak apa-apa. Jadi sebentar. Saya nggak perkenakan interupsi untuk pembicara yang lagi bicara. Tapi kali ini saya kalau diinterupsi sama Bang Ruhut nggak apa-apa karena baru malam ini Bang Ruhut komentarnya bernas. Oke itu loh. Komentarnya bahwa Bang Denny menyatukan, oke saya setuju mungkin Bang Denny lompat pagar itu bukan pemenangnya, itu urusan teknis, itu pemenangnya Mahkamah Agung terserah. Tapi di setiap kebudayaan yang mandek selalu diperlukan orang-orang gila. Selalu diperlukan, ya nggak apa-apa meskipun gila, tapi minimal kita tersentak. Jadi secara kebudayaan Denny ada gunanya, itu saja pesan saya. Pesan saya yang terakhir adalah jangan persoalan Denny ini menjadikan Twitter nggak boleh dijadikan acara cool tweet. Karena salah satu kecerdasan orang Indonesia adalah menjadikan apa yang orang lain tidak pakai, orang lain pakai Twitter cuma untuk status, gua lagi di sini makan orang-orang Eropa. Tapi kita menjadikan ideologi, itu jangan sampai peristiwa Denny ini secara kebudayaan membunuh, jangan menggunakan Twitter untuk kebutuhan serius. Karena banyak kendaraan bak yang di Jepang di kita jadi kendaraan penumpang. Ada jeruan di sana dibuang, di kita dimakan. Jadi ini kreativitas kita Pak, gitu loh. Jadi jangan sampai membunuh persoalan kultit. Itu saya kira pesan saya dari Presiden John Jukers. Baik, sekarang